Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Emi Asyaneta dapat kembali menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Romo Diosesan Yohanes Purbo Tamtomo atau akrab disapa Romo Purbo. Mari kita sapa dulu Romo Purbo. Selamat berjumpa kembali Romo Purbo. Apa kabar Romo? Kabar baik, Ibu Syanet. Terima kasih untuk kesempatan perjumpaan kita ini. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasanya acara ini akan dibuka dengan doa dan kita akan minta pada Romo Purbo untuk mulai acara ini dengan memimpin doa. Silakan Romo. Para ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan, agar dengan berkat Tuhan, apa yang akan diwartakan dalam kesempatan ini boleh menjadi terang, boleh menjadi pelita yang menuntun langkah-langkah peziaran hidup kita sebagai orang beriman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kelimpahan berkat yang boleh kami alami dalam perjalanan hidup, khususnya rahmat kesehatan, persaudaraan, dan penyertaan-Mu dalam langkah-langkah hidup kami. Hadirlah dalam kesempatan ini, agar sajian sabda-Mu sungguh-sungguh menjadi bagi kami berkat yang membimbing langkah-langkah hidup kami. Semoga perjalanan hidup kami setiap hari, sebagaimana diteladankan para tokoh dalam pewartaan sabda ini, menuntun dan mengarahkan hidup kami kepadamu. Demi Yesus, Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Tuhan laksana sebutir debu di atas neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi. Demikianlah seluruh jagat di hadapanmu. Tetapi justru karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua orang Kau kasihani, dan dosa manusia tidak Kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab Engkau mengasihi segala yang ada, dan tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat. Sebab andai kata sesuatu Kau benci, niscaya tidak Kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak Kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak Kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semua itu milik-Mu, ya penguasa penyayang hidup. Roh-Mu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Dari sebab itu, orang-orang yang jatuh Kau hukum berdikit-dikit. Mereka Kau tegur dengan mengingatkan dalam hal mana mereka sudah berdosa, supaya setelah menjauhi kejahatan itu, mereka percaya kepada Dikau ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku.
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan demikian nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan batin kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Para ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, marilah kita madahkan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus,
segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan ini. Ya, Romo Purbo, di sesi 1 ini hal-hal yang penting dan menarik apakah yang Romo rasa baik untuk disampaikan? Silakan Romo. Terima kasih Ibu Sianet. Para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, kita semua sudah bersama-sama mendengarkan beberapa pewartaan sabda Tuhan. Yang pertama dari Kitab Kebijaksanaan, kemudian Mazmur antar bacaan, kemudian bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan yang terakhir tadi kita mendengarkan kisah menurut Injil Lukas. Pada waktu saya mempersiapkan pelayanan ini, fokus perhatian saya pada bacaan pertama, bacaan Injil, dan syukur kepada Tuhan, saya sangat dibantu dengan Mazmur antar bacaan. Bahkan, sejauh saya rasakan, salah satu inspirasi hidup beriman kita dari sabda Tuhan ini yang saya tangkap diungkapkan oleh pemazmur. Kata-kata dalam ayat Mazmur antar bacaan sudah sering kita dengar. "Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku." Secara sederhana, pemazmur sebagai orang beriman menjadikan hidupnya untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Maka salah satu pesan dari sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama adalah ajakan agar dalam hidup ini kita didorong dan mengarahkan hidup kita seutuhnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pertanyaan sederhana dari Mazmur antar bacaan adalah, kenapa pemazmur sampai berani menjadikan arah hidupnya demi keagungan dan demi kemuliaan Tuhan? Menurut ayat-ayat yang tadi kita doakan bersama, yang pertama adalah karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Kemudian dikatakan Tuhan baik dan penuh rahmat. Itu keyakinan pemazmur yang tentu dialami dalam peziarah hidup. Ia mengalami Tuhan sebagai pengasih dan penyayang. Kemudian juga dikatakan Tuhan setia dalam perkataan, penuh kasih dalam perbuatan. Jadi kalau Tuhan itu bersabda, ia setia. Dan dalam rangka perbuatan menjadi nyata kesetiaan yang dianugerahkan kepada kita. Dan yang terakhir yang saya tangkap adalah dikatakan oleh pemazmur, Tuhan itu menopang dikala jatuh dan penegak dikala tertunduk.
Pemazmur sebagai orang biasa mengalami berkali-kali jatuh. Bahkan juga tidak sampai jatuh tetapi jalannya tertunduk. Tidak mampu mengalami dan mensyukuri berkat Tuhan. Tetapi sebagai orang beriman, kemudian ada perubahan. Di saat jatuh, Tuhanlah yang menopang. Di saat aku tertunduk, Tuhanlah yang menegakkan kembali aku. Maka semua pengalaman ini mendorong pemazmur, hidupku untuk keagungan dan kemuliaan Tuhan. Ya. Maka salah satu inspirasi menurut saya Ibu Syanet, pengalaman pemazmur semoga menjadi cermin untuk peziarah hidup kita sebagai orang beriman. Ya. Pertanyaan sederhana, benarkah selama ini sebagai orang beriman, aku itu mengarahkan hidupku untuk keagungan dan kemuliaan Tuhan? Itu yang diajak oleh pemazmur. Ya. Itu yang saya tangkap, Ibu Syanet. Ya. Romo, tadi kalau kita lihat, ini sesuatu yang luar biasa yang dicontohkan oleh pemazmur, bahwa imannya begitu kuat gitu ya Romo ya, yang membuat dia selalu berpikir positif bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Nah Romo, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, masih ada justru orang dalam pesiarahan hidupnya yang justru jadi menjauh dari Tuhan, karena merasa Tuhan kok selalu ya menjatuhkan, membuat aku menderita, aku mengalami ini nggak berkesudahan. Nah, bagaimana Romo bisa memberikan pandangan atau pencerahan terhadap mereka yang berpandangan seperti ini, Romo? Ya, Ibu Syanet, ini sejauh saya tangkap loh ya. Kalau pemazmur mengatakan Tuhan itu menopang dikala aku jatuh dan menegakkan dikala aku berjalan tertunduk. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian sepanjang hidup? Apakah Tuhan itu menopang terus? Apakah Tuhan itu menegakkan terus? Kalau itu terjadi, ya nggak jadi jatuh, ya nggak jadi tertunduk. Padahal dalam kenyataan, jatuh itu tetap sering. Jalan tertunduk juga sering, itu wajarnya manusia. Maka kalau pemazmur mengatakan Tuhan menopang aku, Tuhan itu menegakkan aku, tidak identik semua pengalaman hidup tanpa soal. Tetapi yang menjadi begitu penting adalah keyakinan pemazmur sebagai orang beriman. Maka di saat aku mengalami sekali saja ditopang oleh Tuhan, aku diteguhkan keyakinanku. Pada saat ada pengalaman hidup yang sekian lama tidak dialami dan kemudian dialami, jalanku menjadi tegak lagi, meyakinkan aku. Maka kembali, kalau di saat-saat aku mengalami penderitaan, ingat, ada pengalaman entah 1-2 kali di mana hidupku ditopang, di mana aku ditegakkan. Maka keyakinan pemazmur tidak boleh kemudian segala-galanya beres. Tetapi dengan keyakinan itu pemazmur tetap gembira dan setia. Iya. Karena memang sebetulnya dengan segala yang dialami, hal-hal yang mungkin kurang mengenakan, kurang menyenangkan, itu justru manusia didewasakan ya Romo ya. Manusia mendapat pengalaman dan dia juga, di situ bedanya ya Romo antara mereka yang justru merasa seperti pemazmur tadi ya, bahwa yakin bahwa dia akan ditopang, yakin akan baik-baik saja. Nah, tapi kalau yang sebaliknya itu justru menjauh karena tidak ada keyakinan iman itu ya Romo. Betul sekali. Saya pernah punya pengalaman kecil waktu naik Grab. Saya jarang naik Grab, tetapi pernah naik Grab dan persis bertepatan pada waktu harga bahan bakar naik. Bagi dia ini pukulan berat sekali. Karena di saat harga bahan bakar belum naik,
sudah tidak mudah untuk mendapatkan penumpang karena persaingan banyak. Sehingga perjuangannya tidak mudah. Mungkin kalau menurut bacaan pemazmur, ia jalannya tertunduk. Tertunduk itu ya tidak bisa mendapatkan kegembiraan. Bahkan hampir jatuh menyerah. Tetapi pada waktu nongkrong, ngobrol dengan rekan yang lain pengalaman yang sama, ia mendengar bagaimana temannya itu tetap berharap. Apa yang membuat temannya yang dalam situasi yang sama tetap berharap? Ingat istri dan anak-anak di rumah. Pada waktu dalam kelesuan saling berbagi, ternyata yang diingat anaknya yang di rumah, istrinya yang di rumah. Sambil bekerja menunggu bapak suami kembali. Pada saat itu ia ditegakkan lagi. Ia bangkit dari obrolan, katanya, pokoknya aku tidak menyerah. Dan ia melanjutkan pekerjaan sederhana, tetapi tidak tunduk, tidak menyerah, tidak tanpa pengharapan. Dia mengatakan, rezeki itu selalu ada. Tuhan itu tidak tidur. Itulah pengalaman di mana dia ditopang, pengalaman dia diangkat kembali, tidak tunduk. Memang situasinya belum disulap langsung berubah, tapi semangatnya berbeda. Masuknya dalam ingatan istri di rumah yang tetap tekun mengerjakan pekerjaan di rumah. Anak-anak sekolah kembali sekolah, butuh makan dan makan seadanya, menimbulkan semangat baru. Aku bangkit melanjutkan perjuangan. Tantangannya sama, tetapi semangat dan kegembiraannya berbeda. Dia yakin rezeki itu selalu ada. Dengan mengatakan sebetulnya Tuhan itu murah hati. Itulah pengalaman sederhana yang saya tangkap. Ya, ini sesuatu yang nyata ya Romo. Jadi di tengah kesulitan yang dihadapi, selain diperlukan kuatnya iman, juga ada harus merasa yakin bahwa Tuhan menopang, dan juga di situ selalu ada harapan ya Romo ya. Seperti tadi. Jadi harapan ini terkait dengan percaya bahwa Tuhan menopang, begitu ya Romo. Dan itu pengalaman itu muncul tanpa diharap-harap, tanpa direkayasa. Bayangkan sedang ngobrol sesama driver Grab, sama-sama saling mengeluh beban hidup, mendadak kok ada ingatan rumah. Ini bukan barang kebetulan kalau kita orang beriman mengatakan ini penyelenggaraan Tuhan. Maka kemudian entah Tuhannya siapa, saya juga tidak menyanyikan apakah dia mesti Katolik, pasti tidak. Tetapi paling tidak semangat baru, kekuatan baru muncul melalui ingat keluarga di rumah. Tidak berpikir yang aneh-aneh malah kemudian mau berbuat apa, tidak. Tetapi bangkit, oke, kita sudah selesai ngobrol, mari kita cari uang. Rezeki itu selalu ada. Dia mengatakan begitu. Itu Ibu. Ya, jadi justru kekuatan tadi itu bahwa seseorang tidak mungkin akan dibiarkan oleh Tuhannya, gitu ya Romo ya. Betul. Jadi dengan kata lain, sekali lagi diperlukan iman dan percaya dan yakin bahwa kita sesulit apapun, kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah karena Allah Maha Pengasih. Seperti itu ya Romo ya. Betul Ibu Janet. Itu yang diwartakan, diteguhkan oleh bacaan pertama. Bacaan pertama yang diambil dari kitab kebijaksanaan mengungkapkan yang sama, iman penulis kitab kebijaksanaan. Bagi kitab kebijaksanaan yang tadi kita baca perikopnya, keyakinannya satu, Tuhan itu murah hati. Tuhan itu baik untuk semua orang tanpa kecuali. Jangan dipikir Tuhan itu hanya baik terhadap orang baik. Menurut penulis kitab kebijaksanaan, Tuhan baik, Tuhan murah hati untuk semua orang. Ya, Romo Purbo,
Semakin menarik pembicaraan kita, sayang kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan obrolan ini ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan di sesi 1 ini. Kami masih akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Diosesan Yohanes Purbo Tamtomo dan saya MIA Shaneta. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami di alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp di nomor 0881 0215 33438. Mari segera kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Purwo, menyambung tadi sesi 1, masih ada hal menarik apa yang ingin Romo sampaikan? Nah, nanti berlanjut ke bacaan Injil tadi. Silakan ya. Romo. Para ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, tadi yang kita garis bawahi adalah Tuhan itu murah hati. Nah, bacaan pertama saya ambil sedikit salah satu kisahnya yang mengungkapkan bagaimana Tuhan itu murah hati. Dalam ayat-ayat pertama, bacaan pertama digambarkan bagaimana bayangan gambaran alam ciptaan termasuk manusia. Disebutkan sampai begitu sederhananya, Tuhan laksana sebutir debu dalam neraca. Bayangkan, sebutir debu dalam neraca. Atau seperti embun pagi yang jatuh di bumi. Sayang sekarang orang Jakarta itu tidak bisa ikut mengenali dan merasakan embun. Tapi zaman orang di desa, embun pagi itu dijumpai sungguh-sungguh. Dan kalau sebutir itu, bayangannya kena angin saja hilang. Embun pagi mulai kena sinar, sudah lenyap. Gambaran betapa terbatasnya jagat raya dan kita manusia. Namun, kemudian disusul keyakinan penulis kitab kebijaksanaan, Tuhan itu begitu kuasa. Yang begitu sepele, sederhana, tetap dianugerahi hidup karena kemurahan hati Tuhan. Itulah keyakinan iman yang dimiliki oleh tadi pemazmur, yang berikutnya adalah penulis kitab kebijaksanaan. Sama isinya sebetulnya. Pemazmur menyebutkan Tuhan itu pengasih, Ia penopang, Ia penegak. Dalam keyakinan kitab kebijaksanaan, Tuhan itu berkuasa, mengasihi, dan yang lebih hebat, tidak membenci. Dan di balik itu adalah adanya pengalaman kalau orang itu jelek, orang itu salah, haknya hanya satu, dibenci. Tetapi di kisah ini dikatakan dengan jelas, tidak membenci dan malah memperhatikan, bermurah hati. Secara singkat, debu dan embun hanya bisa bertahan karena kasih dan kemurahan hati Tuhan. Kita manusia bersama keluarga kita, bersama ciptaan yang lain, bahkan jagat raya, hanya bisa hidup karena kasih dan kemurahan hati Tuhan. Itulah menjadi alasan mari kita bersyukur, memuji, dan mengagungkan Tuhan. Pengalaman debu, pengalaman embun, saya kira menjadi pengalaman hidup kita setiap hari. Bayangkan, di Jakarta yang penuh keramaian ini, saya sering berpikir kalau di jalan, betapa padatnya kendaraan. Orang berebut, sepeda motor berebut,
Di antara keramaian kendaraan menyusup sampai bisa maju terus. Di antara mereka itu ada pejalan kaki. Saya sering menggambarkan kok bisa orang itu bisa berjalan dengan aman. Kenapa yang hiruk pikuk seperti itu tidak menimbulkan kekacauan yang luar biasa? Untuk saya ini mukjizat, ini kuasa Tuhan. Ada saja gitu loh. Orang yang celonong kok yang sebelahnya ya sempat cemberut tapi kemudian lewat. Oke, jalan terus. Itulah menurut saya perlindungan dan penyelenggaraan Tuhan. Di antara mobil-mobil yang banyak, di antara sepeda motor yang banyak, pejalan kaki itu kayak debu. Pejalan kaki itu kayak embun, mudah lenyap. Kesenggol motor jatuh selesai, apalagi ketabrak mobil. Tetapi perlindungan Tuhan dialami. Maka setiap hari orang yang hidupnya bagikan debu dan embun boleh mengalami kasih karunia Tuhan, kembali keluarga sehat dan dalam kegembiraan kembali. Semuanya ini bisa terjadi karena kemurahan Tuhan. Apakah hidupku sungguh-sungguh ditandai dengan pengalaman ini? Seandainya sudah, syukur kepada Tuhan. Kalau belum, belajar dari pemazmur dan penulis kitab kebijaksanaan, mari kita bersyukur di sela-sela kerapuhan hidup, pergulatan yang tidak mudah. Tuhan menyertai kita. Itulah keyakinan yang mesti dipegang. Itu pesan menyambung dari Mazmur antar bacaan yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Lalu kalau kita berlanjut ke Injil Romo, yang paling penting nih apa nih Romo yang bisa disampaikan? Salah satu yang saya tangkap adalah kisah tentang Sakeus yang mewartakan kepada kita untuk meyakini kerahiman Tuhan tanpa batas. Justru Tuhan hadir karena mencintai kita. Maka di saat-saat aku jatuh dalam dosa seberat apapun, jangan putus asa. Tuhan mengatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti tadi sedikit disebutkan oleh Ibu Siana, mirip dengan orang yang menderita terus-terus pengen lari dari Tuhan. Bisa jadi hidupku itu bergelimangan dengan dosa, merasa tidak pantas, aku lari dari Tuhan. Bahwa penuh dengan dosa semua orang mengalami. Tetapi ternyata menurut sabda Tuhan, jangan lari. Karena aku ini yang dicari oleh Tuhan. Aku ini bagaikan Sakeus yang tidak pantas, tetapi ditangkap oleh Tuhan. Sakeus itu menurut saya sangat khas dalam kisah ini. Dikatakan bahwa Sakeus itu pemungut cukai. Dalam arti tertentu kita itu juga sering sebagai pemungut cukai yang sebutannya adalah pendosa. Siapa yang bisa mengklaim diri sebagai orang suci, pengen tetapi tetap pendosa. Yang kedua adalah dikatakan badannya pendek. Itu artinya banyak rintangan sehingga untuk dekat dengan Tuhan itu susah. Bentengnya adalah orang banyak. Rintangan dalam hidup selalu ada. Untuk menggapai Tuhan tidak mudah. Tetapi pengalaman lain mengatakan, kalau kita ingin menggapai, tidak mengandalkan jerih payah kita. Tuhan akan berinisiatif untuk menggapai kita. Terus dikatakan komplit. Sakeus warga Yeriko. Itu hanya akan menyebutkan kota terkutuk, kota tempat para pendosa besar. Komplit pokoknya Sakeus ini. Pemungut cukai, berbadan pendek,
warga Yeriko total tak pantas untuk diselamatkan. Tetapi kisahnya yang istimewa adalah orang pribadi yang tak pantas ini ternyata mengalami kasih kerahiman Tuhan. Yesus mampir di tengah keluarganya makan bersama. Pengalaman makan adalah pengalaman kasih, pengalaman penuh syukur. Orang yang berdosa mengalami kasih, mengalami kegembiraan dan penuh syukur. Terjadi pertobatan. Ungkapannya sederhana. Setengah dari milikku akan kubagikan bagi orang miskin. Sebelum itu mungkin adalah mengumpulkan harta terus. Saya pek sendiri, saya nikmati sendiri. Tetapi setelah mengenal Tuhan, menangkap sisi lain dari harta. Harta punya nilai sosial. Harta itu bukan untuk kumiliki. Harta adalah anugerah Tuhan, perlu saya bagikan kepada orang lain. Itu terjadi pada pribadi Sakeus setelah berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, Sakeus belum rampung di situ. Ia mengatakan, kalau ada yang saya rugikan, tak ganti 4 kali lipat. Pribadi pendosa mengalami Allah yang begitu murah hati, mendorong bagi Sakeus untuk melanjutkan murah hati Allah bagi orang lain. Kesimpulannya dikatakan Yesus, dia ini anak Abraham. Bukan karena keturunan biologis, tetapi karena iman yang hidup. Maka pesannya sangat sederhana, sebetulnya kita itu mirip Sakeus. Dalam arti tertentu pemungut cukai, sering jalan hidup kita itu bukan suci-suci. Menjumpai bahkan menikmati berbagai rintangan untuk dekat dengan Tuhan. Itulah kelemahan daging kita. Dan lingkungan kita bukan lingkungan orang baik. Banyak kejadian pendosa, orang nggak peduli terhadap orang lain dan lain sebagainya. Tetapi yang seperti itulah yang dicari Tuhan. Maka kalau sedang mengalami situasi seperti itu, jangan malah lari. Pesan sederhana, mari kembali kepada Tuhan. Ya. Itu yang saya tangkap, Ibu Syahid. Tadi dikatakan bahwa Sakeus ini ya kalau dibilang lengkap lah hal-hal negatifnya gitu, selain dari fisik, selain juga apa yang dikerjakannya. Dan saya lihat tadi juga dikatakan oleh Romo bahwa Sakeus ini berasal dari Yeriko yang diasosiasikan sebagai pusatnya kejahatan dunia. Seperti itu ya Romo ya. Nah, ada sesuatu yang membuat Sakeus bisa tiba-tiba tergerak untuk mencari Yesus, gitu ya Romo ya. Nah, di banyak kita lihat di dunia sekarang ini, apa sih si Romo yang sebaiknya yang bisa menggerakkan orang-orang yang seperti Sakeus itu, Romo? Bisakah kalau mereka itu tidak membuka diri pada awalnya? Itu yang mau saya sampaikan. Belajar dari Sakeus. Awal dari proses tergerak untuk menemukan Tuhan adalah keterbukaannya. Pada saat mendengar Yesus itu menghebohkan, dia pengen tahu. Dia tidak menutup telinga, dia tidak menutup diri. Hidupnya dijadikan gelisah dalam arti tidak tinggal dalam kenyamanan, tetapi ikut apa yang sedang diramaikan, kabar gembira. Maka tidak berhenti dalam kenyamanan hidup, keluar dari kenyamanan hidup, bisa keluar dari penderitaan, kemudian mencoba menemukan apa yang kita dengar dari pengalaman orang lain. Maka ketergerakan hati untuk berjumpa dengan Tuhan mengandekan atau mensyaratkan menjadi pribadi yang terbuka, menjadi pribadi yang tidak mengisolir diri, menjadi pribadi yang tidak menutup diri. Itu titik penting
belajar dari pengalaman Sakius. Ya. Menutup diri itu berarti ya sudah tidak peduli kepada orang lain, dunia lain. Aku ya diriku sendiri. Udah berhenti di situ. Menurut Sakius tidak seperti itu. Ya. Keadaan apapun termasuk ambruknya hidupku, celakanya aku, tidak membuat aku menutup diri. Ya. Aku tetap memasang telinga. Aku tetap mendengarkan bisikan hati nurani, apapun itu. Dan itu mendorong aku untuk pengen tahu dan mengalami apa sih sebetulnya yang ditemukan oleh orang-orang itu. Ya, itu kalimat penting ya Romo ya, membuka diri, mau membuka diri. Karena pada dasarnya Tuhan itu tidak pernah membedakan bahwa Tuhan hanya peduli pada orang-orang baik. Lalu sebetulnya tadi dikatakan juga Tuhan itu berinisiatif untuk menggapai siapapun yang membuka diri, gitu ya Romonya. Ya. Jadi kembali syaratnya mau membuka diri ya Romo. Ya, dari pihak kita manusia. Ya, karena kalau Tuhan, kita sudah memastikan tidak mungkin Tuhan itu menutup diri, nggak mungkin. Iya. Karena Tuhan, begitu kita yakini sumber segalanya, mesti membuka diri, karena kalau tidak mungkin bisa mengasihi kita. Iya. Maka dari pihak Tuhan menurut saya tidak salah, tidak ada titik lemahnya. Iya. Kuncinya dari kita manusia, Iya. supaya punya kepekaan sehingga Tuhan yang menyapa terdengar. Ya. Acap kali sapaan itu begitu lembut, ya. sehingga membutuhkan keterbukaan yang istimewa. Ya. Seperti yang tadi saya ceritakan. Ada anak, belum saya ceritakan, ada anak yang terus dimarahi oleh orang tuanya karena sudah malas belajar, hasilnya selalu jelek. Udah double kan? Hasilnya jelek, malas belajar. Kalau malas hasilnya bagus, mungkin orang tuanya ya tidak akan bereaksi macam-macam. Tapi anak itu double, hasilnya jelek, malas belajar, hanya main melulu. Tetapi suatu hari pada waktu mau ujian, ia ikut teman-temannya sebelum mulai ujian mampir katedral. Ia mampir, temannya ngapain sih di katedral ini? Ternyata berdoa. Maka dia ikut berdoa. Setelah itu, hari pertama memang belajarnya sangat kurang. Tetapi sambil berdoa bersama dengan teman, mendengarkan kata-kata teman, emang kamu juga tidak belajar sama seperti aku kok berdoa? Maka pengandaiannya berdoa ini karena tidak belajar, tetapi supaya nanti tetap lulus, doa. Jawabannya lain, aku itu sudah belajar susah bukan main, dan kayaknya kok tidak siap, maka aku berdoa, terserah nanti hasilnya seperti apa. Dan itu menjadi inspirasi bagi anak yang malas ini. Setelah hari pertama kurang belajar karena ikut-ikutan berdoa di katedral, hari kedua belajar. Sampai mamanya berkomentar, kamu kena apa ya kok sekarang ini berubah? Tumben mau belajar. Ya mama itu baik dikomentari, nggak baik juga dicela. Terus mesti apa saya? Ternyata dia terinspirasi sama temannya yang ikut-ikutan ke katedral. Dia nggak pernah ke katedral. Tapi saat ujian ada teman yang menggandeng, aku ikut. Terus ngapain di sana? Berdoa. Oh berarti kita sama-sama tidak belajar ya, maka berdoa. Enggak, aku belajar dan tetap berdoa. Oh, aku kurang satu bedanya. Kalau dia berdoa dan tetap belajar, aku cuman berdoa, belajarnya tidak. Besok berubah, dia belajar. Akhirnya menempatkan bisikan ini menjadi inspirasi dan semangat baru. Dan kuncinya kembali membuka diri, mendengarkan dari pihak lain. Romo Purbo, ini menarik sekali. Sayang waktu kita sudah habis, kita harus akhiri perbincangan kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Purbo. Silakan Romo.
Ibu Syanet yang terkasih, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi banyak terima kasih untuk kesempatan perjumpaan ini. Saya pribadi yakin bahwa melalui sabdanya, Tuhan memberi terang dan menuntun hidup kita. Mari kita bersyukur sambil memohon agar pengalaman penyertaan Tuhan terus boleh kita alami, kita rasakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami percaya Engkau senantiasa hadir menyertai hidup kami. Pada kesempatan ini kami boleh mengalami kehadiran-Mu melalui sabda-Mu. Terima kasih banyak untuk sabda yang Kau wartakan untuk kehidupan kami. Semoga melalui sabda-Mu dan keterbukaan hati untuk merenungkannya, kami boleh mengalami berkat, kasih, dan penyertaan-Mu. Kami boleh mengalami semangat baru dan keyakinan baru bahwa Engkau murah hati, berbelas kasih untuk siapapun juga, termasuk kami orang lemah dan berdosa. Tuhan, semoga hidup kami boleh menjadi pujian untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Semoga para ibu bapak, saudara-saudariku, dan setiap langkah hidup kita disertai dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Purbo untuk kehadirannya di acara ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda. Romo Diosesan Yohanes Purbo Tamtomo dan saya M.I.A. Syaneta pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai. Terima kasih.